Assalamualaikum, bareng Kak Sobi lagi. Edisi Bang Somad, bahas langsung soal matematika. Adik-adik sahabat hebat semua, ketika menaklukkan sebuah soal matematika, hafal rumus aja belum cukup. Butuh trik dan sentuhan yang pas. Dan untuk soal yang lebih romantis, coba libatkan senyuman. Pasti rasanya beda, insya Allah lebih mudah. Bang Somad, bahas langsung soal matematika. Nah, pada video ini Kak Sobi akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan sifat-sifat logaritma bagian kedua. Langsung saja kita lihat soal-soalnya seperti apa saja. Oke, secara umum jadi sifat-sifat yang dipakai masih sama. Nanti kalau yang belum diungkap di sifat-sifat yang pertama, Kak Sobi tentunya diulang lagi untuk pengingatan. Oke, yang pertama adalah A sama dengan 7 log 2, B adalah 2 logaritma 3. Yang pertama adalah A, kita ganti dengan 7 log 2 langsung ya. 7 logaritma 2 ini mengganti posisi A. Yang kedua adalah supaya nanti ada kemudahan dalam hasil, yang 2 ini kita rubah. 2 dibikin dalam 7 logaritma. 7 logaritma berapa biar 2? Nah, yang belum terbiasa ya tentunya gini aja deh, 7 pangkat 2. Kan 2 bisa terbang ke depan, kira-kira gitu. Oke. Dibagi dengan, ini boleh langsung kita kalikan. A kali B. A diganti dengan 7 log 2, B diganti dengan 2 log 3. Langsung ya, kita praktekkan di soal ini. Ini berarti ada 7 logaritma 2 dikali dengan 2 logaritma 3. Berikutnya adalah 2 kita kalikan ke dalam lagi. Jadi bukan 2, A kalikan 1, tentunya A. Langsung kita ganti ya. A itu adalah 7 logaritma 2. Nah, kita lihat kira-kira sifat apa saja yang terlibat pada soal ini. Yang pertama ini adalah ketika dijumlah maka yang di logaritma kan bisa kita jumlahkan, bisa kita kalikan ya. Sehingga nanti yang di atas adalah 7 logaritma dari 2 kali 4, 9. Itu yang di atas. Yang di bawah adalah ini sudah sama nih, 2, ini juga 2. Sehingga sesuai dengan sifat yang ada, oke, Kak Sobi coba pisahkan. Yang ini nih, ini hasilnya adalah bisa dibikin langsung 7 logaritma 3. Nah, sifat ini sudah kita pelajari di bagian pertama. Jadi, sahabat hebat yang baru bergabung nanti sempatkan lihat video yang pertama untuk masalah ini. Oke, 7 log 3 ditambah dengan 7 log 2. Kembalikan warnanya. Nah, ketika ditambah maka diapakan tadi? Dikali. Sehingga yang di bawah menjadi 7 logaritma dari 3 kali 2. Yaitu adalah 6. Nah, sesuai dengan sifat, maka tadi kan begini sifatnya. Kalau ada A logaritma B dibagi dengan A logaritma C, maka bisa dirubah seperti ini. Nah, ini juga udah disampaikan di yang bagian pertama ya. Jadi ini pengulangan yang kesekian kali, tidak masalah. Sehingga yang ini kita ambil tentunya sebagai bilangan pokok ya. 6 logaritma dari ini kan 2 kali 9, 49, berapa? Oke, 98. Jadi cuma segitu sebenarnya, sebentaran selesai. Jawabannya berarti yang ini. Oke, kita lihat soal berikutnya. Kita bersihkan dulu papannya. Nah, kita lihat. Nah, sebelum kita tuntaskan ini, ada beberapa sifat yang harus Kak Sobi ingatkan, takutnya nanti salah dalam melangkah. Oke, kalau ada, sebentar kita fungsikan dulu ininya, alat tulisnya.
Jadi ini sebenarnya yang serame ini kalau kalian jeli ini sama juga dengan sifat seperti ini. Kalau ada P kuadrat min Q kuadrat itu sama juga dengan P ditambah dengan Q dikalikan dengan P dikurangi dengan Q. Ini sudah diberikan sejak kalian masih di SMP ya. Oke, kita terapkan di atas. Kita coba ganti warnanya. Sehingga nanti yang di atas itu dengan sifat yang barusan Kak Sobi ulang, maka ketemunya adalah seperti ini. 2 logaritma dari A ditambah dengan 2 logaritma B dikalikan dengan 2 logaritma A min 2 logaritma B. Mudah ya. Cuma memang sepintas jadi tambah mengerikan. Tapi secara ini sih sebenarnya ini udah ke langkah yang mudah ya. Oke, yang bawah. Sesuai dengan sifat yang juga sudah diberikan di awal, ketika dikalikan, ketika dipecah, atau boleh juga Kak Sobi ingatkan lagi, kalau ada A logaritma BC, maka ketika dipecah sama juga dengan A log B ditambah dengan A log C. Nah, ini dia, sudah pengulangan yang kesekian kali. Kita ujikan di sini. Sehingga dia berubah jadi 2 logaritma dari A ditambah dengan 2 logaritma B. Kita lihat sama-sama atas dan bawah apakah ada yang sama. Oke, sangat kasat mata sekali, ini sama ini. Bisa kita coret ya, atau kita buang. Nah, sesuai dengan sifat log yang ada, ketika ada 2 log A min 2 log B, dia sudah sama bilangan pokoknya ya. Sehingga ketika dikurangkan maka dia harus dibagi. Maka hasil dari soal ini adalah A dibagi dengan B. Cuma 2 langkah selesai. Mudah ya? Oke. Sehingga pilihannya ada di A. Seperti biasa kita bersihkan dulu papanya untuk menuju soal berikutnya. Oke. Nah, ini luar biasa nih. Jadi kalau adik-adik perhatikan semua ini, adik-adik sahabat hebat semua diperhatikan di soal ini perubahan-perubahan yang ada tentunya bisa juga melihat ke pertanyaan soal. Mungkin jadi memudahkan mesti diapakan nih soal, atau langkah pertamanya mesti ngapain kita gitu ya. Di sini ada bentuk P kuadrat. Nah, satu sifat lagi harus Kak Sobi ingatkan. Kalau ada A logaritma B ketika A-nya itu dipangkatkan N, maka B-nya juga harus dipangkatkan N. Kenapa harus kita libatkan sifat ini? Coba kita lihat. Di sini cuman P doang. Supaya dia muncul P kuadrat, maka harus dipangkatkan 2 tentunya. Oke, Kak Sobi coba tarik ke tengah ya, biar lebih leluasa nih ke sini. Z gitu, oke. 1 dibagi dengan 2 dan P, kita coba pangkatkan 2 masing-masing. Selama pangkatnya sama tidak masalah, dia merubah casing tapi tidak merubah nilai. Sehingga di sini menemukan 2 pangkat 2 logaritma dari P pangkat 2. Oke. Yang sebelah kanannya tentunya nggak usah dirubah. Kenapa? Ini dalam pertanyaan dia hanya Q saja. Ini sudah dalam bentuk Q dia. 4 logaritma dari Q. Tentunya ini masih bernilai 4. Masih ingat 2 pangkat 2 itu berapa? 4 ya. Nah, ketika bilangan pokoknya sudah sama, maka ditambah dia harus dikalikan. Kembalikan ke warna biru. Oke, 1 dibagi dengan 4 logaritma dari P kuadrat kali Q. Nah, supaya nanti langsung menemukan P kuadrat kali Q-nya berapa, yang 1/4 ini bisa kita rubah begini, 1 dibagi dengan 1/4. Nah, ketika di sini sama-sama 1 nih, bisa kita buang nih. Artinya dari posisi ini sama juga dengan 4 log sekian sama dengan 1/4. Atau Kak Sobi tuliskan lagi. Maka ini menjadi 4 logaritma P kuadrat kali Q sama dengan, ada satu sifat lagi yang mesti Kak Sobi ingatkan lagi nih. Ketika ada
A logaritma B sama dengan C, ini bisa kita tukar dalam bentuk eksponensial tampilannya. Coba ketika yang belajar eksponensial masih ingat nggak? Gimana tuh perubahannya? Iya, Kak Sobi dukung. B sama dengan A pangkat C. Ini yang mesti kita ganti. Anggap saja ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Mengikuti aturan yang ada di sini, maka dia berubah menjadi apa? Coba langsung ketahuan itu. P kuadrat kali Q sama dengan 4 dipangkatkan tapi di jawaban kan belum ada. Sehingga nanti yang 4 ini bisa kita ganti dengan 2 pangkat 2. Nah, baru nanti 1/4 dengan 2 kita kalikan itu. Sehingga ini nanti dikalikan menjadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat setengah. Nah, pangkat setengah itu kan sama juga dengan akar. Ini jawabannya. Sehingga soal ini berakhir di angka ini. Dia hasilnya adalah akar 2. Agak panjang sedikit, tapi ini masih dalam tahap yang wajar ya. Tapi kalau yang jiwanya jiwa pejuang, semakin menemukan suatu ini semakin tantangnya semakin besar. Artinya semakin asyik dia bergelut dengan soal. Oke. Kita bersihkan dulu layarnya sehingga kita bisa meneruskan tipe soal yang ada di soal berikutnya. Oke, ini dia. Coba lihat triknya bagaimana nih. Yang sudah ketahuan adalah 2 pangkat X sama dengan 2 min akar 3. Yang kita butuhkan adalah berapa 2 tambah akar 3 logaritma 4X. Yang pertama kita lihat tentunya adalah antara pertanyaan dengan data soal, kira-kira hubungannya apa sih? Ada 2 pangkat X. Di sini ada 4 pangkat X. Yang paling aman adalah 4 pangkat X-nya dibikin dalam 2 pangkat X terlebih dahulu. Oke, perubahannya seperti biasa ya. Kak Sobi tarik ke sini, ke tengah. Areanya lebih luas. Ini masih aman 2 akar 3 logaritma 4 itu berapa? Iya. 2 pangkat X ya. Ini bisa dibikin begini, langsung saja lah ya. Nah, jadi 4 itu 2-nya bisa kan 2 kali X sama juga dengan X kali 2, nggak masalah. Kenapa Kak Sobi dirubah seperti ini? Tadi ada tipe 2 pangkat X. Nah, cuma jangan sampai salah paham juga. Di sini kan 2 min akar 3 dengan 2 plus akar 3 itu tidak sama. Sehingga sebelum kita substitusikan ke perubahan tadi, kira-kira bisa nggak dirubah dalam bentuk lain? Ketika dulu waktu belajar di kelas 10 ada teori begini. Kalau ada 2 akar min 3, biasanya dirasionalkan dulu ya. Yang namanya rasional dikalikan sekawan, jadi 2. Oke. Di sini ada 2 ditambah dengan akar 3 dibagi dengan 2 ditambah dengan akar 3. Lagi-lagi tidak masalah selama dia nilainya adalah 1. Kira-kira apa yang terjadi? Sebentar ini kita hapus dulu biar bersih layarnya. Oke. Nah, sesuai dengan hasil yang ada ini kan kita lihat. Ini kali ini kan sama juga dengan 2 pangkat 2 dikurangi dengan akar 3 pangkat 2 ya, dibagi dengan 2 plus akar 3. Yang di atas kan 4 dikurangi dengan 3. Berapa kira-kira? 1 lah ya. Sehingga ini 1/2 plus akar 3. Nah, kalau kita naikin ke atas nih, ini kan sama juga dengan 2 plus akar 3 pangkat min 1. Lebih mudah menguraikannya dalam bentuk 2 plus akar 3 ketimbang dia berbeda. Sehingga ketika dia sama, maka ada kemudahan di situ. Oke, kita coba transfer ke sini, set gitu. Nah, kembali warnanya diganti dengan warna biru. Maka nanti ketemu apa coba perubahannya? Maka dia ketemunya adalah 2 ditambah dengan akar 3 logaritma dari 2 plus akar 3 pangkat min 1. Nah, ini dipangkatkan 2. Gitu ya. Nah, udah kelihatan tuh hasilnya. Ini kan kalau yang nama pangkat bisa kita kalikan nih. Min 1 kalikan 2. Bisa terbang ke depan.
min 1 kalikan 2 adalah minus 2. Nah, kemudahan yang lain adalah yang ini 2 plus akar 3 log 2 plus akar 3 berapa? Coba 1. Sehingga dia hasilnya adalah dari perkalian minus 2 kali 1. Ketemunya minus 2. Udah selesai. Oke. Nah, kita lihat lagi apakah masih ada soal. Seperti biasa, kita bersihkan dulu. Nah, kita bisa gunakan sifat yang tadi dulu nih. A logaritma 2 itu sama juga dengan 2 itu sama dengan A pangkat X. Nah, kira-kira hubungan dengan soal apa? Kita lihat, yang dibutuhkan di soal adalah A pangkat 3X. Ini yang dibutuhkan soal. Artinya untuk menuju ke sini, ruas kiri dan kanan dipangkatkan 3. Maka ini juga harus dipangkatkan 3 ini. Maka A pangkat 3X itu hasilnya adalah 8. Gitu ya. Oke, ini adalah 8. Satu baru. Yang kedua adalah dengan cara yang sama juga berlaku di pasangannya nih. A log 5 sama dengan ya. Tadi sifatnya sudah Kak Sobi tuliskan bersama-sama ya. Coba ingat-ingat, kira-kira berlaku apa? 5 sama dengan A pangkat Y. Lagi-lagi yang dibutuhkan, ini kan ketika dia naik ke atas ini jadi 3Y nih. Sama ya, kalau ini kita pangkatkan 3 maka jadi A pangkat 3Y. Tentunya 5 juga jangan lupa harus dipangkatkan 3. Artinya nanti ketika menemukan A pangkat 3Y, ini kita bisa ganti dengan angka 125. Nah, data-data inilah yang harus kita transfer pada pertanyaan soal. Oke, Kak Sobi tarik ke sini. Ini ada logaritma, langsung kita ganti ya. A pangkat 3-nya adalah 8. Ditambah dengan logaritma dari A pangkat 3Y. Ini kita ganti dengan 125. Oke, jadi kira-kira gitu. Nah, sesuai dengan sifat yang ada, maka ketika dijumlah 8 dengan 125 mesti kita kalikan. Logaritma 8 dikali dengan 125. Ada yang tahu berapa hasil 8 kali 125? Ini adalah berapa? 1000. Betul sekali. Nah, 1000 itu adalah 10 pangkat 3. Kalau dalam soal logaritma tidak memiliki bilangan pokok, maka ini sudah dipastikan adalah 10. Ya, jadi yang tidak ditulis hanya 10. Kalau yang lain harus ditulis. Jadi ketika ada log 2, log 3 itu artinya adalah bilangan pokoknya dia 10. Sehingga dari sini menemukan bentuk seperti ini. 10 logaritma dari 10 pangkat 3. Apa yang terjadi? 3 ini bisa kita kedepankan. Oke, 3 kali 10 log 10. Ada kemudahan ya. Ini kan 1. Sehingga masalahnya lagi-lagi tuntas. Dan hasil akhirnya adalah 3. Ada di C. Oke, kita bersihkan lagi layarnya. Kita lihat soal berikutnya. Apakah masih ada? Oke. Ini semakin galak ya, sahabat hebat semua. Mudah-mudahan ini bagian yang kedua ini, yang terakhirnya nih. Oke, kita lihat penyelesaiannya bagaimana. Soal ini kita lihat ada 3 tambah log kali log X sama dengan dan seterusnya lah ya. Nah, nanti supaya ada kemudahan, kita lihat dulu kira-kira mesti kita tuntaskan yang mana dulu nih. Kak Sobi coba bantu ya, ini ada 1000 nih, bisa kita pindahkan ke depan sini. Oke, yang di atas jangan diapa-apakan dulu ya. Oke, coba bersama-sama. 3 ditambah dengan logaritma kali logaritma X. Yang dirubah yang bawah dulu ya. Nah, kita lihat perubahannya adalah ini 3-nya ada di bawah. 3 logaritma dari 1000-nya turun ya. 1000 kali logaritma X. Nah, lagi-lagi sesuai dengan sifat logaritma yang ada, maka ini bisa kita urai. Nah, mengurainya seperti apa? Kita lihat. Sama dengan 3 ditambah dengan logaritma kali logaritma 3.
Sesuai dengan ini bukan 3 nih, harusnya adalah, sebentar, Kak Sobi hapus dulu. Oke, ini harusnya adalah log X ya. Yang bawah itu adalah, kita lihat. Ini sesuai dengan sifat log, maka nanti ketemunya adalah 3, kita uraikan dulu ya. Logaritma 1000 ditambah dengan logaritma dari logaritma X. Ada yang masih tahu tidak? Logaritma 1000 itu berapa sih? Ini kan sama juga dengan 10 pangkat 3 ya. Ini kan 10 logaritma 10 pangkat 3. Jadi nanti hasilnya adalah secara, atau di sini coba Kak Sobi uraikan. Ini sama juga dengan 10 logaritma 10 pangkat 3. Ya tentunya 3 lah ya. Artinya yang ini bisa kita ganti dengan angka 3. Coba lihat. Antara bentuk yang di atas ada 3 tambah log X. Yang di bawah juga ada 3 ditambah dengan log X. Tentunya bisa kita coret ya, habis gitu. Ini juga selesai. Yang bersisa cuma ini. Angkanya yang di atas 1, yang di bawah 3. Sehingga dari rangkaian ini ketemu jawabannya cuma sepertiga ketemunya. Sangat cantik, sangat menarik, dan sangat indah nih soal untuk jebakan ya. Oke. Nah itu untuk soal-soal yang ada di sifat-sifat logaritma di bagian kedua ya. Dan tentunya ini sebentar masih ada nggak? Oke, sudah habis. Mudah-mudahan yang dibahas ini bermanfaat buat semua, dan lagi-lagi yang butuh link soal silakan download di kolom deskripsi ya, dan jangan lupa komen tentunya yang positif sehingga kedepannya video-video yang akan Kak Sobi buat lebih baik. Dan jangan lupa kalau ada permintaan materi silahkan ditulis di kolom komen ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.